Halo semuanya, semoga semuanya sehat dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat datang kembali pada perkuliahan mata kuliah penelitian tindakan kelas di pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang analisis instruksional pada pembelajaran IPS SD. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas nantinya pada perkuliahan pertemuan ini ada 3. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang konsep analisis instruksional. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang jenis struktur kompetensi dalam membuat analisis instruksional. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat analisis instruksional pada pembelajaran IPS sekolah dasar. Nah, adapun kemampuan akhir yang diharapkan nantinya setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, yang pertama kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep analisis instruksional, kemudian yang kedua kalian diharapkan mampu menjelaskan jenis struktur kompetensi dalam membuat analisis instruksional, dan yang ketiga kalian diharapkan nantinya mampu membuat analisis instruksional pada pembelajaran IPS sekolah dasar. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang konsep analisis instruksional. Nah, pertama dulu kita membahas apa sih itu yang dimaksud dengan analisis instruksional. Nah, analisis instruksional yaitu proses menjabarkan kompetensi umum menjadi subkompetensi atau kompetensi dasar atau kompetensi khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Jadi pada intinya ya, analisis instruksional, orang biasa memahami analisis instruksional itu atau analisis pembelajaran ya, analisis pembelajaran. Jadi instruksional ini bisa dimaknai sama dengan pembelajaran. Jadi analisis instruksional atau analisis pembelajaran itu adalah proses menjabarkan ya kompetensi umum menjadi subkompetensi atau kompetensi dasar atau kompetensi khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. Untuk apa analisis instruksional ini dilakukan? Jadi analisis instruksional atau analisis pembelajaran ini dilakukan dengan tujuan atau dengan maksud untuk mengidentifikasi daftar subkompetensi dan menyusun hubungan antara yang satu subkompetensi dengan yang lain menuju kompetensi umum. Nah, kalau dalam kurikulum 2021, istilah kompetensi umum, kompetensi khusus itu dikenal dengan istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Kalau dalam kurikulum yang terbaru yang kita miliki sekarang. Jadi kalian mungkin berpikir apa sih itu kompetensi umum? Kalau misalkan kita kaitkan dengan kurikulum 2013, kompetensi umum itu biasa kita kenal dengan istilah kompetensi inti. Nah, kompetensi khususnya itu biasa kita pahami kalau dalam istilah kurikulum 2013 itu dengan istilah indikator atau subkompetensi. Jadi sebenarnya ya, kalau dalam kurikulum 2013 itu kompetensi umum atau kompetensi inti dan kompetensi dasar itu masuk dalam kategori kompetensi umum. Kalau kompetensi khususnya itu dia masuk di indikator. Jadi nanti kalian akan bisa memahami nih, untuk mengetahui yang mana itu kompetensi inti, yang mana itu kompetensi dasar, ya kalian harus membuka kurikulum. Karena mengenai tentang hal tersebut semuanya ada termuat dalam kurikulum. Nah, sekarang kan kurikulum yang kita gunakan atau kurikulum yang kita terapkan dalam atau kita jadikan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu adalah kurikulum 2013. Jadi pada intinya ya, analisis instruksional itu adalah suatu proses ya, bagaimana menjabarkan kompetensi umum itu menjadi kompetensi khusus yang paling terbawa ya, kompetensi khusus. Nah, ini tujuannya analisis instruksional atau analisis pembelajaran ini dilakukan tujuannya untuk bagaimana mengidentifikasi suatu daftar subkompetensi dan bagaimana nanti daftar subkompetensi itu mengetahui hubungan antara yang satu dengan yang lainnya menuju kompetensi umum.
Jadi kita nanti ingin tahu bagaimana antara satu kompetensi, hubungannya antara satu subkompetensi dengan subkompetensi yang lain, atau bagaimana hubungan antara satu indikator dengan indikator yang lainnya menuju kompetensi inti atau kompetensi dasar. Seperti itu. Jadi itu mengenai tentang analisis instruksional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu maaf masih ada lanjutannya. Jadi dengan dilakukannya analisis instruksional itu akan tergambar nantinya ya susunan subkompetensi dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Jadi pada intinya sebenarnya analisis instruksional itu dilakukan nantinya kita bisa mengetahui bagaimana struktur ya, bagaimana susunan atau prosedural dari kompetensi yang satu dengan kompetensi yang lainnya atau yang paling awal hingga yang paling akhir, sehingga nantinya kita bisa mengetahui bagaimana antara satu kompetensi tersebut itu bisa sampai kepada yang namanya kompetensi umum atau kompetensi inti. Jadi dengan perkataan lain ya, siswa akan mencapai kompetensi umum itu melalui tahapan pencapaian serangkaian subkompetensi. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi kita nantinya bisa mengukur bagaimana siswa tersebut telah mencapai kompetensi inti atau kompetensi dasar, ya tentunya itu nanti akan dilihat dari pencapaian indikator yang menjadi ukuran tercapainya suatu kompetensi dasar. Tercapainya suatu kompetensi dasar inilah yang juga nanti menjadi ukuran dalam menilai ketercapaian kompetensi inti. Jadi kompetensi inti diukur dari ketercapaian kompetensi dasar, dan kompetensi dasar diukur dari ketercapaian indikator. Nah, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, ini ada contoh analisis instruksional ya. Jadi kompetensi umumnya ya, atau kompetensi intinya di sini itu adalah yang warna hijau ya. Jadi ini yang menjadi kompetensi umum, warna hijau ini. Nah, yang di bawah ini dari K1 kompetensi 1 sampai kompetensi 9, inilah yang kita kenal sebagai kompetensi khusus. Ya, kompetensi khusus. Kalau dalam bahasa kurikulum 2013 itu dikenal dengan istilah indikator. Jadi mengukur ketercapaian kompetensi dasar atau kompetensi inti itu dilihat dari ketercapaian indikator. Jadi kita tidak bisa mengukur bahwa apakah siswa nantinya itu atau siapa ya dia memahami konsep dan penerapan pembelajaran IPS di sekolah dasar yang warna hijau ini yang kita kenal sebagai kompetensi umum. Itu tidak bisa kita tahu kalau kita tidak ukur dari yang K1 ini, kompetensi 1 ini sampai kompetensi 9. Jadi untuk sampai di sini dia harus melewati kompetensi 1. Dari kompetensi 1 naik ke kompetensi 2. Dari kompetensi 2 naik kompetensi 3. Kemudian kompetensi 4, kompetensi 5, kompetensi 6, kompetensi 7, kompetensi 8, kompetensi 9. Jadi kalau misalkan sudah menguasai sampai di kompetensi 9 ini, maka disinilah kita bisa mengukur bahwa dia telah mampu memahami konsep dan penerapan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengukur ya, apakah dia bisa memahami konsep dan menerapkan konsep tersebut dalam kegiatan pembelajaran ketika dia sudah sampai di kompetensi 9. Seperti itu. Jadi itu mengenai tentang analisis instruksional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya atau pembahasan yang kedua, yaitu jenis struktur kompetensi. Jadi ada beberapa jenis struktur kompetensi yang biasanya dipilih dalam membuat analisis instruksional. Jadi tentunya ya, ketika kita ingin membuat analisis instruksional atau analisis pembelajaran, kita harus memahami struktur kompetensi yang mana yang akan kita pilih. Nah, di sini akan saya jelaskan.
jenis-jenis struktur kompetensi yang biasanya yang digunakan dalam membuat analisis instruksional atau membuat analisis pembelajaran. Nah, yang pertama ada namanya struktur hierarkis, kemudian yang kedua ada namanya struktur prosedural, kemudian yang ketiga ada yang namanya struktur pengelompokan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu struktur hierarkis. Apa sih itu yang dimaksud dengan struktur hierarkis? Yaitu kedudukan dua kompetensi yang menunjukkan bahwa salah satu kompetensi hanya dapat dilakukan bila telah menguasai kompetensi yang lainnya. Jadi untuk mencapai kompetensi, misalkan yang dimaksud di sini, salah satu kompetensi hanya dapat dilakukan bila telah menguasai kompetensi yang lain. Misalkan, untuk bisa mencapai kompetensi tersebut, dia harus menguasai kompetensi yang lain. Dia tidak bisa menguasai kompetensi tersebut kalau kompetensi yang lain dia tidak kuasai. Ini misalnya, contohnya ya. Kompetensi B misalnya ya, hanya dapat dipelajari bila seseorang telah dapat melakukan kompetensi A. Jadi kalau dia tidak dapat melakukan kompetensi A, maka dia tidak bisa berlanjut ke kompetensi B. Nah, itu mengenai tentang struktur hierarkis ya. Jadi pada intinya ya, dalam struktur hierarkis ini salah satu kompetensi itu hanya bisa dilakukan atau bisa dipahami ketika dia telah menguasai kompetensi yang lainnya. Jadi kompetensi yang lain inilah yang menjadi parameter atau dasar sebelum dia berlanjut ke kompetensi berikutnya. Contohnya seperti ini. Kompetensi mengambil keputusan dan menganalisis alternatif pemecahan masalah. Nah, yang pertama, kompetensi yang harus dia kuasai adalah kompetensi menganalisis beberapa alternatif pemecahan masalah. Nah, setelah dia menganalisis beberapa alternatif pemecahan masalah ini, maka barulah dia bisa berlanjut ke kompetensi berikutnya, yaitu kompetensi mengambil keputusan. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan kalau dia tidak melakukan analisis dulu. Misalkan, keputusan apa yang kita pilih untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kita tidak bisa mengambil keputusan kalau kita tidak analisis beberapa alternatif pemecahan masalah untuk misalkan menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi misalkan ada masalah nih. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Kita harus analisis dulu beberapa alternatif yang akan bisa kita pilih untuk memecahkan masalah tersebut. Misalkan dari beberapa alternatif yang kita temukan, kita pilih 4 alternatif. Nah, 4 alternatif inilah kita analisis apa kelebihan, apa kekurangannya. Nah, setelah kita analisis, kita pilihlah satu alternatif pemecahan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan, disitulah nanti kita memilih salah satu dari keempat itu yang akan kita pilih untuk dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah. Jadi disitulah kita mengambil keputusan. Nah, itu contoh struktur hierarkis. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis struktur yang berikutnya, yaitu struktur prosedural. Nah, apa itu struktur prosedural? Yaitu kedudukan beberapa kompetensi yang menunjukkan satu seri atau urutan kompetensi. Jadi, kedudukan beberapa kompetensi ya, yang menunjukkan satu seri atau urutan kompetensi. Kalau tadi bedanya itu kedudukan antara dua kompetensi, di mana kompetensi ya tersebut hanya bisa dipahami ketika dia menguasai kompetensi yang lainnya. Kalau ini ada beberapa kompetensi yang menunjukkan satu seri atau urutan kompetensi. Misalkan contohnya di sini, kompetensi menampilkan persentase PowerPoint. Terdapat setidaknya 3 subkompetensi yang terstruktur secara prosedural yang harus dikuasai. Nah, ini kompetensi menampilkan persentase PowerPoint. Jadi yang pertama kompetensi yang harus dikuasai adalah menyalakan laptop. Kemudian mengklik program, kompetensi mengklik program, dan yang terakhir mengklik file.
Jadi dia prosedur di sini. Dia prosedur. Jadi untuk bisa mengukur atau mengetahui dia memiliki kompetensi menampilkan presentase PowerPoint adalah ketika prosedur kompetensi ini telah dikuasai. Jadi dia bisa menguasai kompetensi misalkan menyalakan laptop, mengklik program, dan mengklik file. Jadi setelah diklik filenya maka tampillah presentase PowerPoint-nya. Nah, apa kira-kira yang membedakan kompetensi struktur prosedural ini dengan struktur hierarkis? Kalau kita lihat tadi sepintas memang agak kita tidak bisa membedakan apa yang antara struktur kompetensi hierarkis ini dengan prosedural karena masing-masing ada urutan. Nah, yang membedakan keduanya adalah kalau di struktur prosedural itu masing-masing kompetensi ini bisa dipelajari semuanya. Bisa dipelajari semuanya. Misalkan ini mengklik file, bisa dipelajari tersendiri nih. Mengklik program bisa dipelajari tersendiri nih. Dan menyalakan laptop bisa dipelajari tersendiri nih. Sementara kalau tadi yang prosedural itu tidak bisa karena dia untuk menuju ke kompetensi B, dia harus kuasai dulu kompetensi A. Kalau ini bisa kita bisa kita langsung belajar mengklik program tanpa harus mengetahui bagaimana kompetensi menyalakan laptop. Atau misalkan kita bisa langsung belajar mengklik file tanpa harus belajar mengklik program dan menyalakan laptop. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya ya kalau struktur prosedural itu sendiri-sendiri bisa dipelajari, tapi kalau yang hierarkis tadi nggak bisa. Kita tidak bisa berlanjut ke kompetensi B kalau kita tidak bisa menguasai kompetensi A. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau prosedural itu penguasaan kompetensinya itu harus berurut kalau dalam prosedural. Jadi itu mengenai tentang perbedaan struktur hierarkis dengan struktur prosedural. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis struktur yang berikutnya, yaitu struktur pengelompokan. Apa itu struktur pengelompokan? Yaitu struktur kompetensi yang menunjukkan satu rumpun kompetensi yang tidak mempunyai ketergantungan urutan antara satu dengan yang lainnya, walaupun semuanya berhubungan. Jadi dalam hal ini ya, garis penghubung antara kompetensi yang satu dengan yang lainnya tidak diperlukan ya. Jadi tidak ada misalkan satu kompetensi dia harus berhubungan dulu dengan kompetensi tidak. Nah, karena dia bukan prosedural dan bukan hierarkis, tapi dia masuk struktur pengelompokan. Tapi antara satu kompetensi dengan kompetensi yang lainnya itu adalah satu rumpun ya, satu rumpun. Tapi tidak memiliki ketergantungan ya atau urutan antara yang satu dengan yang lainnya walaupun semuanya berhubungan. Nah, seperti apa modelnya? Itu contohnya ini. Contohnya yaitu kompetensi menunjukkan batas provinsi di Pulau Sulawesi. Nah, bagaimana mengukur atau mengetahui dia punya kompetensi dalam menunjukkan batas provinsi di Pulau Sulawesi? Nah, di Pulau Sulawesi itu ada 6 provinsi. Nah, untuk mengetahui apakah dia punya kompetensi dalam menunjukkan batas provinsi di Pulau Sulawesi, ya, keenam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi itu harus dia bisa tunjukkan batasnya. Jadi dia harus menunjukkan untuk mengetahui dia punya kemampuan atau kompetensi dalam menunjukkan batas provinsi di Pulau Sulawesi. Yang pertama dia harus menunjukkan batas provinsi Sulawesi Utara, harus menunjukkan batas provinsi Sulawesi Barat, harus menunjukkan batas provinsi Sulawesi Tengah, harus menunjukkan batas provinsi Gorontalo, harus punya kemampuan dalam menunjukkan batas provinsi Sulawesi Tenggara, dan punya kemampuan dalam menunjukkan batas provinsi Sulawesi Selatan. Jadi keenamnya ini memang memiliki hubungan, tetapi tidak memiliki ketergantungan. Misalkan dia harus menguasai dulu kompetensi menunjukkan batas provinsi Sulawesi Utara, baru bisa menguasai
kompetensi menunjukkan batas Provinsi Sulawesi Barat. Jadi bukan itu yang diukur. Yang diukur adalah kemampuannya dia dalam menunjukkan keenam batas provinsi yang ada di Pulau Sulawesi itu. Kalau ada yang tidak dikuasai dari keenam ini, salah satunya, maka dia tidak bisa dinilai bahwa dia punya kemampuan atau kompetensi dalam menunjukkan batas provinsi di Sulawesi. Nah, jadi ini namanya struktur jenis struktur kompetensi, struktur pengelompokan. Nah, itu mengenai tentang jenis-jenis struktur kompetensi ya. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama struktur hierarkis, yang kedua struktur prosedural, dan yang ketiga struktur pengelompokan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu langkah-langkah membuat analisis instruksional atau analisis pembelajaran. Bagaimana langkah-langkah membuat analisis instruksional pada pembelajaran IPS SD? Yang pertama adalah menuliskan kompetensi inti yang ada pada mata pelajaran IPS yang akan dikembangkan. Jadi ya untuk bisa menuliskan ini harus buka kitab dulu, harus buka kurikulum dulu ya. Buka kurikulum 2013 dan lihat di bagian pelajaran IPS. Nah, di pelajaran IPS itu nantinya ada kelas 1, kelas 2, kelas IPS itu kan dibelajarkan mulai dari kelas ini ya, kelas 3, 4, 5 atau kelas 4, 5, 6 ya, kelas 4, 5, 6. Kelas tinggi ya, kelas tinggi. Nah, untuk bisa kalian ketahui itu harus buka kurikulum dulu. Nanti lihat di situ yang mana yang kalian pilih, kelas 6-nya kah, atau kelas 5-nya, atau kelas 4-nya. Jadi untuk menuliskan kompetensi inti ini harus lihat dulu di kurikulum. Jadi kompetensi inti ini sama dengan kompetensi umum yang dimaksud tadi di awal. Kemudian setelah kita menuliskan kompetensi intinya, selanjutnya kita masuk ke menulis kompetensi dasarnya. Jadi setiap kompetensi inti itu memiliki beberapa kompetensi dasar ya, kompetensi dasar. Nah, biasanya kalau satu kompetensi inti itu ada beberapa kompetensi dasarnya. Di mana kompetensi dasar itulah yang menjadi bagian dari kompetensi inti itu. Nah, setelah kita tuliskan kompetensi dasarnya, selanjutnya kita kembangkan kompetensi dasar itu menjadi subkompetensi atau indikator ke dalam suatu daftar dalam urutan yang logis dan dimulai dari kompetensi inti. Seperti ini modelnya. Jadi kita tulis dulu kompetensi intinya, kemudian kita pilih kompetensi dasar yang mana, kemudian dari kompetensi dasar itu kita kembangkanlah indikatornya. Jadi indikator itu kalian yang kembangkan nantinya ya, karena yang tersedia di kurikulum itu atau yang ada di kurikulum hanya ada 2, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk indikatornya ya kalian sendiri yang kembangkan. Jadi nanti di sini ketika kalian mengembangkan indikator, membuat indikator, kalian bisa menggunakan kata kerja operasional. Jadi dalam membuat indikator itu harus dimulai dari kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu bisa kalian googling sendiri ya. Bisa menggunakan kata kerja operasional yang berdasarkan taksonomi Bloom ya. Dari kalau untuk tingkat pengetahuan, tingkat sikapnya dan keterampilan itu masing-masing punya kata kerja tersendiri. Selanjutnya setelah itu tahapan yang berikutnya yaitu menulis setiap subkompetensi tersebut. Jadi setelah kita kembangkan indikatornya, barulah kita tulis subkompetensinya atau indikatornya. Setelah kita tulis, kita selanjutnya urutkan setiap subkompetensi itu dimulai dari yang terjauh hingga yang terdekat dengan kompetensi dasar. Ini misalkan kalau kita memilih jenis struktur kompetensi yang prosedural atau yang hierarkis. Kalau yang pengelompokan tidak harus seperti ini. Nah, itu mengenai tentang pembahasan materi perkuliahan kita pada hari ini, yaitu analisis instruksional pada pembelajaran IPS SD. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait materi yang telah saya jelaskan, silahkan disampaikan dan kita diskusikan. Terima kasih.